Puji syukur kepada Allah. Ini malam kedua di Tanah Tidung. Saya kira tadi Tanah Tidur, ternyata nama suku ya. Sedikit-sedikit dengarlah bahasa orang sini. Ada mirip-miripnya sama orang Sabah, ada mirip-miripnya sama orang Brunei. Kayaknya masih saudara itu. Nikmat yang paling kuat, yang paling besar kita terima itu nikmat Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ditanya nikmat apa yang paling besar yang kau terima hai umat manusia, jawab Nabiina Muhammad SAW. Enggak ada nikmat Nabi Muhammad SAW, enggak ada kita ngumpul-ngumpul begini, beda suku, beda bahasa, jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga nikmat ini Allah kekalkan. Dan salah satu daripada bukti beliau itu pernah ada dan selalu ada dua, ada ahli warisnya, ada pewarisnya. Ahli warisnya alhamdulillah berhadir beberapa orang yang bernasab kepada darah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua ada pewarisnya, yaitu orang yang mewarisi nur Nabi Muhammad SAW. Kita doakan beliau-beliau itu diberkahi hayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mau ngaji apa nih? Malam tadi nggak ikut semua kan? Mumpung masih Muharram, tema yang dibuat zikir sholawat. Maka insya Allah Pak Bupati dan Pak Ketua The King of Jomblo. Maaf, saya udah minta maaf kemarin, minta maaf lagi malam ini. Kita bahas sedikit rahasia lain yang mungkin jarang dibahasakan oleh orang-orang seperti saya ketika berdakwah. Sebelumnya mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk ruhaniyah Rasulullah SAW, para anbiya, mursalin, para aulia, arifin, para ulama yang hidup ataupun yang sudah wafat, para pemimpin-pemimpin yang adil, semua umat Islam yang ada nur cinta kepada Allah, nur Sayyidina Muhammad SAW. Al-Fatihah. Yang saya hormati, cintai Abangda Bupati Bang Ibrahim Ali. Orang nama Ibrahim cukup, ini nggak puas tambah Ali. Dan dahsyatnya Sayyidina Ibrahim itu bapak tauhid, bapak kajian hakikat itu Nabi Ibrahim. Kalau Sayyidina Ali bapak ma'rifat. Ana manidatul ilmi wa aliyun babuha. Aku kota ilmu. Coba bayangkan kota. Kota itu ada gedungnya, ada tamannya, ada kantor-kantor, ada semua fasilitas. Pintunya Ali. Wa aliyun babuha. Sayyidina Ali pintunya. Semoga karena beliau sebagai pemimpin menjadi pintu amanah dan adil. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga ciri-ciri pemimpin yang baik. Allah kirim di kiri kanan depan belakangnya orang-orang yang soleh. Soleh bukan orang banyak sholat saja. Soleh itu sesuai lisan dengan qalbunya. Semoga pemimpin-pemimpin kita di mana saja di Indonesia, wabil khusus Tanah Tidung, dibersamai teman duduk yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Man idza arada Allah bi imamin khairan ja'ala lahu waziran salihan. Hadis Imam Nasai, hadis yang sahih. Apabila Allah berkehendak kepada seorang pemimpin kebaikan, keberkahan, Allah kirim, Allah jadikan, ciptakan sekeliling dia wazir, penasehat, teman ngobrol, teman nongkrong, orang-orang yang saleh,
sesuai lisan dengan kalbunya, bukan yang cari muka, nanti dapat muka monyet. Dan itu banyak, setiap generasi banyak. Ya, Bapak Ibu pahamlah, dunia politik itu keras sekali. Ya, kita doakan pemimpin kita terjaga dari fitnah-fitnah politik. Amin ya rabbal alamin. Pak Ketua, semoga saya datang sekali lagi sudah ada Ibu Ketua ya. Kalau Pak Ibrahim sudah ada ibunya ya. Ibu PPK ya. Saya grogi kalau udah ngelihat bagian ibu-ibu. Pak Dandim, Pak Kapolres udah beres ya. Para kiai, para semua orang-orang yang membersamai Pak Bupati. Semoga ini tanda ulama dan umara satu kursi. Amin ya rabbal alamin. Mumpung belum musim politik Pak, saya berani datang. Kalau udah tahun politik, udah bulan September, apalagi November, Oktober, doa saya insya Allah sampai. Kalau badan jangan dulu. Itu usaha kita ya, supaya netral. Semoga semua saudara kita di sini Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Muharram banyak kejadian. Kalau sebelum Nabi Muhammad banyak kejadian. Kita yang Nabi Muhammad aja ya, sallallahu alaihi wasallam. Muharram itu tahun paling berat, bulan paling berat, tapi juga bulan menyenangkan, tapi juga bulan yang menyedihkan. Karena di bulan itu orang-orang Islam terusir dari Makkah. Di bulan itu setelah Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, cucunya Sayyidina Husain dibunuh oleh Ibnu Ziyad, kaki tangannya Yazid bin Muawiyah. Tapi kalau ahlu sunnah cerita Sayyidina Husain tidak meratap. Kita tetap sedih. Siapa yang tidak sedih? Cucu baginda terbunuh. Suatu kali beliau lagi duduk-duduk, kemudian jalan suatu tempat, lalu berhenti di suatu padang savana. Tapi di sana mungkin padang pasir aja yang banyak, tapi ada rumput-rumput makanannya onta. Tiba-tiba beliau mengatakan, inni la ashum raihata damil Husain. Aku sudah mencium darah segarnya cucuku Husain. Riwayat serupa kita dapat dalam riwayat Imam Ahmad atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau sudah dikabarkan cucu tercintanya akan berpulang dengan darah yang mengucur segar, dibunuh, kepalanya terpisah dari badannya. Yang pernah kehilangan orang tersayang terkasih, itulah bedanya Rasulullah SAW. Belum kejadian kesedihan itu didahulukan, beliau nanggung kesedihan itu. Maka kita nggak usah terlalu meratap-ratapi, sedih saja. Maka boleh juga disebut bulan Muharram itu bulan Syahrul Hazan, bulan kesedihan. Tapi orang Islam itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, sedihnya tidak berlarut. Ciri-ciri ahli sorga, dia tidak larut dalam ketakutan, dia tidak larut dalam hazan, kesedihan. Maka kita tidak membenarkan peringatan Sayyidina Husain dengan meratap-ratap. Ya, itu perbedaan manhaj ahlus sunnah kita dengan manhaj di luar ahlus sunnah. Tapi yang paling penting bulan Muharram bukan wafatnya Sayyidina Husain. Bulan Muharram boleh disebut bulan Nahdah, bulan kebangkitan. Sahabat meninggalkan semua yang dia suka di kampungnya, pindah ke negeri Madinah. Tapi 3 tahun bahkan 5 tahun di riwayat Tirmizi sebelum hijrah Sayyidina Muhammad SAW dan para sahabat, di bulan Rajab
Sayyidina Muhammad SAW diperjalankan Isra, tempat pertama turun Buraq itu di mana? Itu di negeri Yathrib. Jadi Buraq turun, Nabi SAW sholat 2 rakaat. Tempat beliau sholat itu yang jadi mihrab. Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Muhammad, ini tempat hijrahmu nanti. Jadi seorang Nabi itu sudah dikasih tahu kejadian masa depan, tapi mereka tidak boleh bergerak sebelum diizinkan. Gak boleh bergerak dengan nafsu. Oleh ulama-ulama tua kita disebut ini ilmu gerak, gerak hati. Silakan Pak Bupati, Pak Ketua ya, dipelajari ilmu ini. Pak Dandim, ini penting sekali ini, ilmu gerak hati. Kalau nggak tahu rumusnya, cukup sholat 2 rakaat. Gampang toh syariat Islam. Jadi semua ma'rifat ilmu hakikat ada di dalam sholat. Maka orang ahli ma'rifat pasti sholat, karena semua kunci ada di situ. Selesai sholat, lanjut perjalanan. Dalam perjalanan ini sering saya kisahkan, Sayyidina Musa terlihat di kuburnya. Nabi Musa sudah meninggal ya, sudah wafat. Terus yang dilihat Nabi Muhammad SAW apa? Nabi Musa sholat di dalam kubur. Itu sholat apa? Yang sholat siapa? Kan Nabi Musa sudah meninggal 2000 tahun yang lalu. Sholat apa itu Pak? Ada syariat setelah mati. Orang kalau udah mati wajib sholat gak? Kata wajib itu bagi yang punya badan. Kalau badan sudah pisah dengan nyawa, sholat itu bukan lagi wajib, tapi kebutuhan. Maka orang yang sudah butuh sholat, dia sudah mati sebelum mati. Ini sholatnya masih terpaksa gak nih? Nggak enakan gitu? Atau masih harap pahala? Masih ya? Maka sholat itu kalau ahli fikih ngasih usolli fardhu subhi rakaataini lillahi ta'ala. Itu ahli fikih. Karena Allah, karena berharap pahala dari Allah. Itu ahli fikih. Itu level awam boleh. Mau selama-lamanya jadi orang awam? Mau selama-lamanya jadi orang awam? Mau selama-lamanya kelas 1 SD? Mau naik kelas nggak? Mau naik kelas? Tapi kata kiai nanti bid'ah ini. Kita buka atu aja ya. Ada lillah, ada billah. Ada lillah, ada bil. Jadi kalau baca usolli fardal maghribi salasa raka'atin billahi ta'ala. Baca dulu lillahi. Kalau saya baca 3. Lillahi wa billahi. Ada lagi lanjutannya. Ada lagi lanjutan 3 tuh, ada lagi 3 kali 3. Kalau dibaca panjang, baru kita takbir. Tapi itu mainan kolbu. Bisa dilafazkan, boleh juga tidak dilafazkan. Apa arti billah? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apa arti billah? Aku berlindung kepada Allah. Itu terjemahan, bukan ilmu itu. Terjemahan cuma translate. Cuma mindahin bahasa. Burung beo. Tahu burung beo? Cuma ngulang kalimat, tapi nggak paham maknanya. A'udzu, aku kembali berlindung. Kalau dalam bahasa Melayu lama, ini kan pesisir ini orang Dayak Melayu nih ya, benar gak? Kalau guru kami mati, kita sebut Tuan Syekh berlindung kehadirat Allah. Apa arti berlindung? A'udzu, berpulang. Maka a'udzu itu mematikan diri sebelum mati.
meniadakan daya upaya kecuali dengan upayanya Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian yang tinggi itu ada di lafaz yang kita baca hari-hari. Oleh karena itu saya buka-buka aja Pak, yang boleh dibuka. Kenapa? Mau sampai kapan orang dia ilmunya begitu terus, makannya nasi tiap hari nggak ada lauknya. Mau makan nasi tiap hari nggak ada lauknya? Kok betah makan tiap hari nggak ada lauknya? Kok betah santapan sholatnya nggak ada maknanya? Sholat itu kutul qulub, kutul ruh. Sholat itu makanan ruh, makanan kolbu. Kalau nggak diberi makna, nggak ada rasanya. Itu yang membuat orang buru-buru mau selesai sholat. Cepat-cepat kalau sholat. Ini cek ya. Ciri orang sudah menikmati sholat. Sholat dia di tempat ramai lama, di rumah juga lama. Di masjid dia sholat sunat, di rumah juga sholat sunat. Udah begitu belum? Nah, aku aja belum. Ya, di masjid aja nggak sholat sunat, apalagi di rumah. Jadi a'udzubillah, aku berlindung bi. Terjemahan harfiah bi apa? Secara translate ba. Apa arti ba? Bismillah, dengan nama Allah. Billah, dengan Allah. Sebenarnya ada ilmu namanya ilmu titik, tapi saya nggak boleh buka Pak, biar penasaran aja ya. Jadi titik di bawah batu ada ilmunya, tapi itu ilmu tengah malam itu. Maka a'udzubillah, aku berlindung menghabiskan semua sifat-sifatku yang nyata hanya sifat Allah. Menghabiskan semua fiil perbuatanku yang nyata hanya perbuatan Allah. Jadi kalau takbir yang bikin kita bisa angkat tangan siapa? Allah, betul. Yang bikin kita bisa ruku siapa? Allah, benar. Yang bikin kita bisa sujud juga Allah. Kalau begitu, pantas nggak gerak-gerak Allah, tubuh milik Allah, nyawa milik Allah, ruh hembusan Allah, lalu minta upah pahala dari Allah? Pantas gak? Saya minjam mobil bagusnya Pak Bupati, dipakai 5 hari, keliling-keliling lah ini Kalimantan. Habis pulang saya bilang, Pak Bupati, saya sudah pakai mobil Pak Bupati 5 hari, mana hadiahnya? Itu waras gak? Maka ketidakwarasan itu diajarkan hari ini. Mau diajarkan yang gak waras-waras begini? Mau jadi gak waras Pak, jadi waras. Maka orang waras itu disebut arif, bahasa Arabnya. Orang yang arif, udah jadi bahasa Melayu. Orang yang bijak, orang yang mengerti. Yang mengerti bahwa gerak dia dalam menyembah Allah adalah gerak Allah sendiri. Itulah makna a'udzu billah. Itu makna la haula wala quwata illa billah. Ilmunya gak tinggi-tinggi kok. Bacaan sebelum baca Quran sama bacaan dengar azan. Jadi kalau orang nanya, kenapa nih Ar-Razi ini buka ilmu tinggi? Gak ada yang tinggi. Ente aja jarang dengar. Ya, yang dibuka cuma la haula wala, auzubillah, bismillah, apa yang tinggi? Kajian puncak saya nggak jauh-jauh, cuma syahadat, nggak jauh-jauh. Jadi kajian puncak itu syahadat, nggak ada tinggi-tinggi. Syahadat rukun Islam bukan? Rukun Islam. Nggak ada kajian lebih tinggi dari kajian syahadat. Satu kali Sayyidina Ali, karena kita di awal membicarakan Sayyidina Ali, babul ilm, pintu yang megah dari kota ilmu Rasulullah SAW. Beliau masih muda, tapi pertanyaannya seger. Anak muda itu kan senangnya yang duduknya nggak lama-lama, wiridnya cepat, gitu nggak?
Sholawatannya dipendek-pendek, itu nggak? Ya, yang muda ayo ngaku. Senengnya kalau imam baca Quran yang pendek-pendek, bacanya agak cepetan dikit gitu. Sama Sayyidina Ali masih muda, pertanyaannya sama. Wahai baginda, dullani aqrabat turuqi ilallah. Hadis Tirmizi, hadis sahih. Wahai baginda Rasulullah, tolong tunjukkan aku jalan terdekat kepada Allah. Wa azkaha wa ashalaha wa aqrabaha. Pertanyaannya paling cepat, paling mudah, paling ringan. Kalau orang tua-tua kan nggak mau, mohon maaf. Saya pernah mimpin sholat, kita suka murotal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Habis assalamualaikum, kita langsung dicolek sama aki-aki. Kamu lagi buru-buru ya? Loh bukan, style saya baca Quran emang begitu. Bagi dia dianggap buru-buru, makanya kalau sekarang pergi ke masjid jarang mau jadi imam. Khawatir nanti yang aki-aki terganggu. Ya. Padahal kalau yang muda-muda seneng, wah alhamdulillah harus jadi imam. Sayyidina Ali dijawab oleh baginda Rasulullah SAW. Kamu mau jalan tercepat kepada Allah? Gak susah. Zikrullah. Zikrullah. Apa arti zikrullah? Apa arti zikrullah? Sembari ngopi ya. Bismillah. Apa arti zikrullah? Takut salah ya. Menyebut. Oke, bagus. Apalagi? Mengingat apa yang diingat. Allah. Emang bisa ingat? Ada yang bisa ingat wajah Allah? Kayak gimana rupanya? Itu benar. Tapi pas didalemin, kita minta ampun juga, ya Allah, apa yang aku ingat? Coba kalau lagi sholat habis takbir, ingatnya macam-macam kan? Gak bisa. Otak ini gak sanggup ingat Allah. Maka zikir itu mengingat, mesti tahu pakai apa ngingatnya. Pakai otak. Pecah otak kita, maka ada orang gila. Katanya belajar torikot, gila. Itu bukan torikot. Dia keliru, tandanya gak punya mursyid. Punya mursyid tapi gak patuh kepada mursyidnya. Baca-baca buku sendiri diamalin, nonton YouTube diamalin. Hati-hati ya, ini zaman now nih gawat ini. Jadi kalau mengingat, bisa gak mengingat sesuatu yang belum dilihat? Bisa nggak? Bisa? Hah? Kita belum pernah ketemu, belum kenalan, bisa nggak ingat? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Tapi Allah mengatakan aqimis salata lidzikri. Dirikan sholat, lakukan sholat untuk mengingat aku. Berarti Allah lagi ngasih tahu, hei, kamu yang sholat, dulu kita pernah jumpa. Dulu kita pernah jumpa. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Kalau pakai ini nggak ingat. Walaupun sekolahnya sampai S3, S7, S4, nggak ingat ini. Apalagi es krim. Nggak bisa ingat ini otak, Pak. Jadi jangan coba-coba mikirin Allah, haram hukumnya. Maka imam ahli hakikat, murid Sayyidina Ali, juga murid Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata beliau? Jangan pernah pikiranmu mikirin Allah. Kalau mau mikir, pikirin perbuatan Allah. Sifat Allah aja gak sanggup kita pikirin. Jangan berpikir tentang Allah. Maka Quran perintahnya, alam difikirkan, Allah dizikirkan. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
Yang disebut orang pintar itu, yang pintar orang yang mampu menggunakan alat dalam dirinya sesuai fungsinya. Akal pikiran bukan memikirkan Allah, akal pikiran mikirin alam. Kalau Allah, alladzina yazkuruna Allah, orang yang berzikir mengingat Allah. Pakai apa ingat Allah? Dijawab dalam surat Al-Anfal ayat 2, Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Zikir itu tempatnya di kolbu, bukan di. Terus lisan ngapain? Ini cuma terjemahan hafalan. Mohon maaf kalau di keluarganya terjadi. Ada di keluarganya yang stroke nggak? Stroke, tahu stroke? Bukan stroke bayaran, bukan. Iya, yang ada penyumbatan otak atau pecah pembuluh ke otaknya. Itu lidahnya bisa ngomong nggak? Nih hati-hati, jangan sombong sama hafalan, jangan sombong sama suara. Hati-hati itu lidah. Jangan nyakitin orang selama hidup. Jadi suara bagus teh, lidah kita fasih, hafalan Quran bagus, suaranya merdu. Tunggu, itu ada jatahnya. Ada masa lidah ini gak bisa baca, keluh. Orang stroke keluh gak bisa. Walau dia hafal Quran 31 juz setengah. Emang ada Quran 31 juz? Gak ada. Juz ke 31 nya juz Al-Fuqat. Gak ada. 30 juz saja. Itu hilang kalau hafalan dia cuma taruh di sini. Makanya Sayyidina Muhammad SAW dibentak oleh orang yang belajar Quran. Dan Sayyidina Ali, pintu ilmu Quran, dibunuh oleh penghafal Quran namanya Ibnu Muljam, karena hafalannya cuma sampai di sini. Itu kelompok yang namanya Khawarij. Jadi jangankan orang-orang kayak kita ini di masjid, Sayyidina Ali dibunuh sama dia, Sayyidina Rasulullah SAW dibentak oleh mereka. Jadi Pak Kiai nanti dibentak mereka, maklum aja Pak Kiai. Nanti bakal ada orang bentak Pak Kiai ini karena jenggotnya nggak ada, sarungnya di atas mata kaki, di bawah mata kaki nih. Guru saya di Bintaro, di Jakarta, dibentak oleh mereka. Padahal S1, S2, S3-nya di Timur Tengah. Nggak pernah kabarnya guru kita ini marah. Baru kali itu marah sama orang ini. Nah, tapi jangan bahas itu ya. Nanti hot lagi, panas lagi. Jadi siapa yang ingat Allah? Idza dzukirallah wajilat qulub. Jika disebut nama Allah, di mana disebutnya? Di kolbu, baru bergetar kolbunya. Kalau di lidah mah lidah cuma gini-gini doang. Khawarij hafal Quran cuma sampai di kepala, tembus ke sini tidak. La yujazi taraqihim, enggak tembus apalagi masuk kolbu. Itu sebabnya riya jadi muncul, karena enggak masuk ke kolbu. Jadi yang diajarkan Sayyidina Nabi SAW kepada Sayyidina Ali, zikrullah itu lengkap dengan cara bacanya. Itu tadi hadis riwayat Tirmizi. Di hadis Imam Al-Hakim, hadis Imam Ahmad, ada juga riwayat-riwayat para ahli musalsal. Kalau kita gabung itu diajarkan cara bacanya. Tapi teknik ini tidak boleh dibagi secara umum. Dia mesti diambil dari ahli thariqah, ahli zikir yang dapat izin dari gurunya. Apa tekniknya? Kita sebutkan contoh hadisnya. Kata Sayyidina Nabi Muhammad SAW, Ya Ali, ghammid ainaik, pejamkan matamu. Berarti teknik mejam mata bukan buatan sufi, bukan buatan Abah Gurus Kumpul,
bukan buatan Dato Kalampayan, bukan buatan Syekh Saman Al-Madani, apalagi Saman Al-Banjari, bukan. Itu langsung diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka zikir pejam mata itu sunnah, sunnah yang dibid'ahkan hari ini. Ya, sunnah yang sholat itu tujuannya apa? Aqimis sholata li dzikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Berdasarkan itu ulama-ulama ahli zikir tidak mempermasalahkan pejam mata dalam sholat, walaupun dibid'ahkan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah. Nggak ada urusan, mereka punya mazhab sendiri. Ahli zikir itu punya teknik sendiri. Lebih bahaya menjem mata atau pikiran macam-macam lagi sholat? Lebih bahaya mana? Pikiran yang macam-macam. Jadi sudah dapat rumusan? Kalau ingat Allah pakai, dan itu mesti diambil dari ahli qalbu. Sirnya, rasanya harus dijemput. Mesti diambil, gak ada di kitab. Kitab tuh gak ada nyawanya. Mau kita nyantri 1000 tahun gak ketemu di kitab. Di kitab cuma tata cara yang zahir. Mesti diambil dari ahlinya, dari orang yang nyambut ilmu itu dari ahli qalbu sebelumnya. Orang ini nyambung kepada orang sebelumnya, bersambung kepada ruhaniyah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna kalam beliau dalam hadis yang sahih, tuba liman ra'ani wa amana bi. Tuba liman ra'ani, tuba sampai 7 kali. Kalau beliau mau sampai berkali-kali. Sungguh beruntung tuba. Tuba itu pohon kemenangan yang Allah ciptakan di surga, yang kita kalau jalan di bawahnya itu pohon rindangnya 100 tahun jalan baru nyampe di ujung. Kalau pakai mobil mungkin nyampe 80 tahun kali ya, apa 50 tahun baru nyampe di ujung. 100 tahun jalan itu pohon baru kita tembus, baru satu pohon. Pohon kemenangan itu naungannya akan meliputi orang yang memandang aku dan percaya kepada aku. Akunya di sini ya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal melihat Muhammad bin Abdullah, tidak melihat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal, Abu Lahab, nah itu paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mandang Nabi Muhammad hanya ponaan. Ponaan gua tuh. Ya. Sinting. Masa dulu orangnya lurus, sekarang saking lurusnya sekarang gila. Gitu ngomongnya mereka. Maka di Quran Nabi Muhammad SAW pertama kali dituduh tersihir, mashur. Kedua dituduh penyihir. Yang ketiga dituduh kahin, dukun. Yang keempat dituduh majnun, gila. Itu tahapannya beliau. Kalau digabung nih semua, dolalim mubin, dituduh sesat. Intinya difatwain sesat sama orang semasanya. Ini kabar buruk nih ya. Semoga negeri kita aman dari begitu, Pak Ketua MUI ya, pengurus MUI. Jangan suka-suka memfatwakan orang sesat. MUI diciptakan bukan untuk memfatwakan orang sesat, tapi untuk membina umat. Sepakat? Maka kita sangat menentang kalau MUI suka fatwa-fatwain orang. Itu sama kayak negeri jiran tuh sebelah. Beda paham dikit fatwa. Beda fatwa cabut tauliah. Tahu tauliah gak? Izin mengajar. Alhamdulillah negeri kita nggak begitu ya. Alhamdulillah. Ya kalau di negeri kita ini kalau ada di jiran nih, kayak Guru Abbas tuh langsung dilarang ngajar itu. Serius. Karena buka kajian Ma'rifatullah, Ma'rifatur Rasul. Kayak Abah Guru Kumpul dilarang itu. Ini bersyukurnya, alhamdulillah rabbil alamin. Maka para dai, para ulama, jangan-jangan kita yang kurang bersyukur.
bisanya ngeritik pemimpin, tapi kurang bersyukur kepada Allah karena kebebasan yang diberikan oleh pemimpin kepada kita berdakwah. Kita nggak diteror, Pak, nggak dijegal. Mohon maaf nih Pak Dandim, Pak Dandim pernah dulu jegal kiai nggak waktu zaman muda-muda dulu? Jujur nih. Alhamdulillah enggak ya? Oh, alhamdulillah. Generasi muda berarti nih Pak Dandim nih ya. Kiai saya, guru saya, tokoh masyumi, ceramah bab amanah dan adil. Turun langsung dipanggil sama Pak Kodim. 7 jam ditanya, lama-lama jadi murid. Untung guru kita pinter ngomong. Itu tahun 97, 98 reformasi. Umur guru kita sudah tua saat itu, umurnya sudah 73. Udah 73 masih dipanggil-panggil sama Pak tentara kan? Zaman itu. Coba sekarang orang teriak-teriak, turunkan presiden, dia ditangkap nggak? Nggak ada. Orang lupa dengan memori ini, memori kebebasan berceramah. Maka kita wajib bersyukur, ya. Buat maulid pakai surat izin nggak? Ya, yang punya majelis, antum buat majelis pakai surat izin nggak? Udah bersyukur, bersyukur. Jadikan majelis maulid majelis syukur. Kawan saya di jiran sana kalau mau bikin maulid, cari apartemen yang nggak ada orang tahu. Tamatan Yaman, nggak boleh, karena nggak dapat tauliah. Kata Pak Kapolres malam tadi, di sini kalau ada tamatan Yaman, kita jagain kalau maulid. Jangan sampai ada yang ganggu, kalau perlu tutup jalan. Ada nggak negara Islam yang begitu? Coba bikin maulid di Saudi, ditangkap askar ente. Bikin ngumpul-ngumpul di Mesir, berat. Cuma karena orang kurang siru fil ard, kurang jalan di muka bumi, maka dia kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nggak bergetar hatinya dengan bersyukur. Ustadz, dai-dai, khotib banyak sekali ngomong syukur di mimbar, tapi dia nggak pernah mensyukuri mimbar yang dia injak itu, dia nggak syukuri. Ini saya lagi nyeramain diri saya nih Pak Ibu, ya. Makanya saya jarang sudah khotbah Jumat. Sudah jarang khotbah Jumat. Takut rukun dan syaratnya kelewat. Tapi jangan takut ya, nanti nggak ada yang khotib di sini. Salah tinggal dibenerin, tinggal sholat zuhur habis sholat itu. Oke, kembali ke yang tadi. Jadi kalau zikir pakai apa? Tadi pertanyaannya saya ulang. Zikir mengingat. Oke. Kalau belum jumpa bisa ingat? Berarti perintah zikir Allah perintahkan di Quran karena Allah ingin ngasih tahu, hei hambaku, kita dulu pernah jumpa. Sekali jumpa, selama-lamanya pasti jumpa. Gimana? Udah jumpa sama Allah? Bingung kan? Karena pakai ini. Kalau jumpa dengan kekasih, deg-degan gak? Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami sezaman dengan imam-imam al-hadis, kalau mau sholat dadanya deg-degan, bukan takut tapi rindu. Dia rindu. Ada yang sholat rindu, kalau perlu sholatnya cepat-cepat ya. Nggak kebayang kan? Oke, saya kasih contoh. Jika bapak, ibu, saudaraku pernah jatuh cinta, mau jumpa sama orang yang dicinta, deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Ibu Bupati gimana? Deg-degan mau ketemu Pak Ibrahim? Ya, bener ya? Halo, Bang. Dulu deg-degan mah ketemu doi. Ya, bener. Dulu mau jumpa, mau janjian, mau ngedate. Deg-degan nggak?
Betul nggak? Pengen terlihat rapi, pengen terlihat sempurna, bentar-bentar lihat kaca, ya kan? Emang muka kita begitu, kaca disalahin. Kenapa? Karena kita kenal mau yang kita temui dan kita cinta kepada dia. Sudah mulai connect? Nih, perhatiin. Semua keindahan di alam, kecantikan wajah perempuan, ketampanan wajah laki-laki, itu cuma 0,0 dari percikan keindahan Jamalul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Keindahan ketampanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan itu Yusuf yang membuat perempuan melukai dirinya dan tidak merasa sakit. Itu baru separuh daripada ketampananku. Tapi disembunyikan beliau. Makanya beliau ngembalain kambing, berdagang, menikah dengan berondong, ya. Karena gak ada yang sanggup. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak sanggup melihat wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Gak sanggup. Sayyidina Ali pun gak sanggup. Sayyidina Ali kalau mau nanya, kalau gak lewat Fatimah, lewat Ubadah bin Samit. Bro, titipan. Nabi langsung tahu yang nanya nih pasti mantu gua nih, ya. Pertanyaannya horor-horor kadang jorok-jorok juga, vulgar gitu, persoalan fikih. Itulah hebat Sayyidina Ali, yang gak kepikiran sama orang dipikirkan sama dia. Maka beliau mengatakan semua keindahan yang ada di semesta itu dari keindahan wajahnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selalu manggilnya ya Jamal, ya Zal Jamal. Itu sebabnya Pak. Jujur aja, kalau habaib lebih cakep dari kita kan rata-rata. Ya, bener ya. Kulitnya lebih bersih gitu ya. Tapi karena tinggal di Kalimantan gosong juga. Ya Bib ya. Coba sama samping itu kan beda tuh. Sama samping belakangnya beda lagi tuh. Ya. Bening sendiri Bib. Kenapa? Karena ada darah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita nggak bisa iri dengki. Kenapa? Coba tanya sama Habib. Emang dulu rencana lahir sebagai Habib? Enggak. Makanya pasti Habib sejati nggak pernah banggain nasab. Takut dia punya nasab ini. Syukur ia, takut juga karena amanah. Itu urusannya karena dulu jumpa Nabi SAW dalam kondisi tertentu, maka dilahirkan sebagai sayyid, ada yang dilahirkan sebagai ulama. Jadi kita pernah jumpa? Kita pernah jumpa, tapi bukan fisik ini. Tubuh ini jumpa, tambahkan umur. Umur Bapak sekarang berapa? 40. Tambahin 9 bulan di perut. Berarti 41 lah ya. Ya. Baru segitu. Otak kita nggak sanggup mengingat Allah karena otak kita baru seumur 40-an tahun. Ada yang paling tua di sini, umur berapa? 70, 80. Otaknya berumur 70, 80. Nggak sanggup. Kenapa? Allah sudah ada dari sebelum itu. Allah wujud qidam, baka Allah itu qadim. Sudah ada sebelum itu. Ma la yasbiquhu adamun, yang tidak pernah tidak ada dan selalu ada. Bahkan kalimat ada belum ada, Allah sudah ada. Pusing kan? Kalau pusing pulang aja ya. Jadi yang bisa mengingat Allah siapa? Yang Allah hembuskan kepada dalam badan ini, itu yang bisa ingat Allah. Apa yang Allah hembuskan ke dalam diri kita? Ruh penyawa. Ruh apa nyawa? Ruh. Nafakhtu fihi min ruh. Aku hembuskan kepadanya sebagian dari rohku. Rohku bukan zatku.
Jadi jangan salah paham. Allah tidak pernah membagi zatnya ke kita, nggak pernah. Yang dibagiin ke kita hembusannya. Ruh itu menjadi akar kata dari semua kalimat kasih sayang. Rahman, Rahman, Rahim, rahmatan lil alamin. Maka orang kalau punya rohani pasti ada kasih sayang di kalbunya. Ada seorang sahabat datang kepada baginda SAW. Ya Rasulullah, hatiku keras, gak bisa zikir. Apa kata Nabi SAW? Kamu cari orang yang hidupnya paling susah, bapaknya gak ada, emaknya gak ada. Santuni dia, peluk dia, usap kepalanya. Dia datangin itu anak yatim piatu, dia usap, dia santuni, dia peluk, baru dia ingat, ini Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu nggak hanya di atas sajadah. Ada zikir amali, zikir beraktivitas. Nih yang susah-susah nih kolbunya nggak bisa zikir, cari orang hidupnya paling susah, bantu dia. Nanti minta doa sama orang itu, coba rasakan getaran doanya, nanti berasa. Ini perhatikan. Ini saya sering sampaikan ayatnya, cuma terjemahan malam ini beda dikit. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Dari yang kami rezekikan, sebagian yang kami rezekikan mereka infakkan, mereka bagi. Infak itu artinya apa? Bagi. Rezeki itu ada dua. Ada rezeki zahir, ada rezeki batin. Nikmat itu ada dua, nikmat zahir, nikmat batin. Nikmat yang diberikan kepada Pak Bupati, Pak Ketua DPR apa? Pak Dandim apa? Pak beliau ini nikmat zahir. Maaf ya Pak ya, nikmat zahir itu. Nikmat yang diberikan kepada ahli ilmu, nikmat apa? Nikmat batin. Maka Sayyidina Ali waktu ditanya, kamu pilih aku kasih harta atau pilih kasih ilmu? Jawabannya apa? Ilmu. Karena kalau harta di Tuban ada perusahaan baru minyak. Ada orang Tuban sini, waktu pembebasan tanah itu mendadak jadi miliarder, mendadak beli mobil padahal belum punya SIM. Setelah 2 tahun, tadinya musim punya mobil, sekarang musim jualan mobil. Ya, mungkin mereka sudah mulai paham ilmu Sayyidina Ali, bahwa kalau duit mau sekian M pasti habis. Apalagi buat kampanye, pasti habis. Tapi kalau ilmu gak pernah habis. Mohon maaf nih Pak Kiai, orang jadi ketua MUI, ketua PBNU itu paling 5 tahun, tapi ilmunya Kiai berapa tahun? Sampai mati. Sampai mati. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Salah satu rizki selain itu adalah sifat-sifat Allah Rahman Rahim, dibagikan nurnya kepada kita. Apa sifat yang paling sering Allah ulang-ulang dengan namanya? Rahman dan Rahim. Jadi siapa yang punya Rahman Rahim di hatinya, dia akan suka berbagi. Maka kita sering kasih contoh, botol isinya air putih, keluarnya putih. Kalau botol isinya kuning, keluarnya ini kopi, saya tuang keluarnya putih apa hitam. Orang kalau di dalam kolbunya isinya cahaya, keluarnya kebijaksanaan. Kalau di dalam kolbunya isinya WC, jamban, tempat buang kotoran, kalau dia marah, dia seneng aja ngomongnya TAHI. Tahu? Jangan dibaca. Ya. Lain lagi kalau dalam dirinya kebun binatang, aduh, semua nama binatang keluar tuh ya. Tinggal yang mana nih, isinya yang mana nih? Kita melihara apa di sini?
Maka perhatiin yang ditonton apa, yang didengar apa. Itu yang saya maksud, Abang dan Bupati, temennya siapa? Karena itu input. Input itu teman duduk, teman ngobrol. Wa khairul khalil may yadulluka 'ala Allah. Sebaik-baik teman duduk, teman nongkrong yang menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mesti pengajian. Duduk-duduk santai sembari ngopi, bicaranya tentang Allah, tapi ringan. Satu kali Nabi Muhammad SAW, hadis Sahih Bukhari, dikabarkan bahwa anak cucunya nazar, sakarat. Maka beliau datang dan beliau melihat cucunya sakarat, beliau menangis. Sahabat nanya, ini kerasnya orang Arab nih, udah ketemu Rasulullah SAW masih keras. Apa kata dia? Ya Rasulullah, apa-apaan ini? Kok engkau menangis? Dan jawaban Nabi ngena. Jawabannya langsung menghajar isi kalbu dia. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Zalika tilka rahmatun wada'aha fi qulubil man sya'a min ibadihi. Hadis sahih ini. Itulah kasih sayang Rahman Rahimnya Allah, yang Allah titipkan nurnya di dalam dada hamba yang dia kehendaki, yang dia pilih. Maka saya yakin yang hadir malam ini itu orang yang dikehendaki dapat nur Rahman Rahim Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka nanti kalau ada kucing jangan ditendang Pak ya. Apalagi kalau anak berisik di masjid, jangan ditendang, dididik. Ya, Rasulullah SAW lagi khutbah, tiba-tiba Sayyidina Al-Hasan Husain lagi main, dipeluk, beliau turun, dipeluk. Bahkan dibawa ke atas mimbar. Apa kata beliau? Ini dua orang ini Sayyidah Syababi Ahlil Jannah, pemimpin pemuda di surga. Ada orang tua nggak di surga? Nggak ada kan? Berarti semuanya pemuda. Nah, maka Abah tenang Pak ya. Tenang Pak ya. Yang sudah berumur di atas 40 tenang. Nanti kita seumuran semua. Cuma kalau di sini kita beda umur, beda jatah, beda nasib. Di sana kita seumuran semua. Seumur dengan Nabiullah Isa diangkat. Cari sendiri umur berapa beliau diangkat. Seger. Siapa pemimpinnya? Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Al-Husain. Kira-kira kalau anaknya begitu, bapaknya gimana? Sayyidina Ali. Bapaknya pemimpin sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW pernah jalan-jalan ya. Udah jauh, beliau mampir ke tempat Sayyidah Fatimah. Hadis Sahih Bukhari. Sampai di depan tempat tinggal Sayyidah Fatimah, ada tempat nongkrong santai-santai depannya. Apa balai-balai gitu ya. Duduk-duduk situ, apa kata Nabi? Aina luka, aina luka. Hadis Sahih Bukhari ini bukan hadis Syiah ini. Aina luka, ternyata Sayyidina Al-Hasan, abangnya Sayyidina Al-Husain punya panggilan luka. Luka itu kalau bahasa orang Jakarta bocil, bocah. Kalau orang Tanah Tidung nyebut bocah apa? Bocil itu apa? Bocil juga? Nggak ada? Wah, kurang kosakata ini. Ada? Anak kecil gitu? Apa sebutannya? Ya. Anak lemot. Anak lemot. Lucu juga ya. Jadi Nabi SAW duduk-duduk, sekedarnya apa? Cucunya. Aina luka? Mana si bocah kecil? Mana si emot gitu ya? Tiba-tiba Sayyidina Hasan keluar,
langsung dikejar beliau, dipeluk, dicium-ciumin. Keluar kalam beliau, ini kalam mengerikan sekali. Ya Allah, kata beliau, inni uhibbu, aku cinta kepada Hasan. Fa ahibba man yuhibbu, maka cintai siapa yang mencintai Al Hasan. Maka qulu, katakan, ya Rabb, inni uhibbu Sayyidina Al Hasan. Coba baca, ya Rabb, inni uhibbu Sayyidina Al Hasan. Ya Allah, aku cinta Sayyidina Hasan. Itu bukan Syiah, itu ajaran Ahlussunnah yang sekarang disembunyiin orang. Itu mencintai Ahlul Baitin Nabi SAW, Hasan dan Husain Fatimah. Orang takut dituduh Syiah, takut dituduh sesat, tapi dia tidak takut di hadapan Nabi Muhammad SAW. Malu dituduh Rafidhi, Syi'i, tapi dia tidak takut, tidak dipandang oleh Sayyidina Muhammad SAW. Akhirnya Imam Nasai nulis kitab sendiri, Fadail Ali, keutamaan Sayyidina Ali. Habis itu disiksa, masuk penjara. Bayangin, Imam Ahlus Sunnah di zaman Salafus Soleh yang disebut zaman kejayaan, itu nulis Fadilah Ali, masuk penjara. Imam Ahlus Sunnah itu. Di Indonesia alhamdulillah kita bebas, kita buat maulid. Bahkan yang nulis maulid dituduh Syiah. Ternyata bukan Syiah, orang salah paham. Ya. Penulis Barzanji dituduh Syiah, dia bukan Syiah, dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Jadi berzikir pakai kolbu. Karena berzikir pakai kolbu itu ada pada orang yang hidup atau mati, atau ada di dua-duanya. Kolbu ikut mati nggak waktu orang mati? Kolbu ikut mati saat orang mati? Itulah yang dilihat Sayyidina Muhammad SAW waktu Sayyidina Musa sholat di kuburnya, padahal badannya sudah mati. Kolbunya, ruhnya masih utuh. Maksud saya menyampaikan ini, Bapak saudara saudariku, Bapak Ibu, umur ini ada jatahnya. Syukur-syukur umurnya panjang. Kata Nabi Muhammad SAW, umur umatku, umru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun ma yujawiz dzalik. Hadis sahih Bukhari. Umur umatku hanya antara 60 dan 70, antara 60 sampai 70, sedikit yang lewat 70. Ayah saya, abah saya, Khalifah Thariqah Naqsyabandiyah, wafat umur 67, nggak nembus 70. Ada 1-2 guru saya sampai 80. Guru Hikam masih hidup, 86 atau 88 umurnya hari ini. Mursyid Tarekat Saman saya, Abu Ya Hasan Basri, wafat tahun 74, umur 74. Sedikit, rata-rata guru saya meninggal umur 40, 50, 60, kebanyakan 60. Betul, di sini juga sama. Banyak meninggal 60, terutama udah pensiun. Bingung mikirin ngapain, ya, tiba-tiba sakit, stroke, mati. Maka yang pensiun gak boleh berhenti beraktivitas. Jabatan boleh berhenti, nur dalam diri harus tepat terbit, gak boleh berhenti. Maksud saya sederhana, yang umurnya panjang abadi itu kolbu, Allah yang abadikan, ruh Allah yang abadikan. Maka kalau kita nabung beli rumah, bangun rumah untuk hari tua, sudahkah nabung untuk hari kolbu-kolbu setelah masa tua? Oleh karena itu, jika kita lihat ada orang gak nabung-nabung, kita sebut itu orang bodoh. Itu orang kerja boros, dan seboros-boros sebodoh-bodohnya orang
Dia membangun rumah yang dia mau tinggalkan. Dia mempersiapkan sesuatu yang bakal dia lepas diri. Dan sepintar-pintar orang ulul albab yang dia menabung untuk kolbunya. Tabungan kolbu, tabungan zikrullah. Dan zikrullah mustahil tanpa ma'rifatullah. Maka wajib belajar ma'rifatullah, wajib mengenal Allah. Semoga semua yang hadir, termasuk kami, Allah selalu bimbing untuk jalan mengenal Allah, menyembah yang dikenal, menyembah yang dicinta. Alangkah mulia, alangkah senangnya menyembah yang dicinta, betul-betul menambah rindu. Menyembah yang dicinta membuat kita tidak sabar untuk ketemu dia. Menyembah yang dicinta berlama-lama pun rasanya sebentar saja. Semoga Allah berkahi malam ini. Ila ruhin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma ya Rahman Rahim ya Karim ya Azim. Inna na'udzu bika wa na'udzu bika. Inna na'udzu bika wa natawassalu ilaika bihabibika. Allahumma inna natawassalu bika bi aqrabil wasail ilaika. Allahumma inna nataqarrabu ilaika bi asma'ika wa sifatika wa bi zatika wa bi nuri nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, mohon sampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon sampaikan salawat yang dibaca jamaah malam ini kepada ruhani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon terima salawat kami dan sampaikan kepada kekasih kami, kekasih Engkau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon kekalkan nama kami sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jangan hapus nama kami sebagai orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, tetapkan kami sampai nanti, ya Allah, sampai wafat kami, bahkan setelah itu, ya Allah, sebagai orang yang mencintai kekasih yang paling kau cintai, ya Allah. Allah marzuqna hubbaka wa hubba man yuhibbuk. Ya Allah, mohon beri kami, bagikan kepada kami rasa cinta kepada Engkau. Jika belum, ya Allah, mohon bagikan kepada kami rasa cinta kepada orang yang mencintai Engkau. Jika tidak juga, ya Allah, ij'al lana al-amal alladhi yuballighuna ila hubbik. Mohon walaupun satu amal, dua amal, tiga amal, tolong Engkau buat diri kami mencintai amal itu sehingga Engkau jatuh cinta kepada kami. Allahumma ya Allah, salat kami tidak pantas Engkau terima, ya Allah. Zikir kami tidak pantas, tidak patut disampaikan kepada Engkau, ya Allah. Sedekah kami kurang tulus, ya Allah. Kata-kata kami menyakiti saudara kami, ya Allah, menyakiti tetangga kami, bahkan pasangan kami, bahkan orang terdekat kami, ya Allah. Namun ya Allah, Engkau Maha tahu isi hati kami, ya Allah. Di dalam hati paling dalam, ya Allah, kami ingin mengenal Engkau, ya Allah. Tapi apalah daya dan upaya kami, tubuh ini, nafsu ini, syahwat ini menghalangi kami daripada Engkau, ya Allah. Farhamna ya Rabbana bitarkil ma'asi ma abqaitana. Maka ya Allah, sayangilah kami. Kami mengemis kasih kepada Engkau, ya Allah. Tolong perhatikan kami, ya Allah. Jika kami terjebak kepada nafsu syahwat kami, tersesat dalam fikiran-fikiran yang tidak benar, ya Allah, mohon kami dijemput, ya Allah. Mohon kami diambil, mohon kami diselamatkan dengan kelembutan dan kelembutan-Mu, kelembutan dan keramahan-Mu. Allahumma ya Halim, ya Halim, ya Haliman la ya'jal, ya Halim, ya Rahman, ya Rahim, ya Latif, ya Latif. Ultuf bina walil hadirin wal hadirat wal mustami'in wal mustami'at. Ultuf li ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, terakhir ya Allah, yang menggenggam jiwa kami, yang membolak-balik hati kami, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub, ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ilaik, sarrif qulubana ila habibikal mustafa, sarrif qulubana ila awliyaika wa hibbaik, sarrif qulubana ila buyutik, sarrif qulubana ila al-Quran, sarrif qulubana ila muhibbil Quran. صحيح صرف يا ربنا وقلب يا ربنا يا مقلب القلوب إلى أحسن الأحوال إلى ما تحبه وترضاه. Ya Allah, jika Engkau membolak-balik hati kami,
Jika Engkau merubah hati kami, tolong ubah hati kami mendekat, tambah mendekat kepada Engkau. Yang tadinya jauh menjadi tambah dekat kepada Engkau. Yang tadinya jahil bertambah ilmu kepada Engkau. Yang tadinya hatinya keras menjadi lembut. Yang tadinya kasar berkata, kasar berkalam menjadi lembut dan menjadi santun. Allahumma ya Allah, istajib da'awatina, ya mujib, ya mujib, ya mujib, bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf salah kurangnya, salah adabnya. Assalamualaikum warahmatullahi